semuanya, kembali lagi bersama kami dan selamat pagi juga kami ucapkan dari kota Surabaya, Jawa Timur. Oh iya, pagi ini di hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 kami akan melakukan perjalanan menuju ke barat lagi dan rencananya ingin mencoba salah satu pemain angkatan pagi yang baru mulai beroperasi kembali di bulan Februari 2024 kemarin. Nah, saat ini kami sudah berada di Terminal Purabaya alias Bungurasi. Terminal yang klaimnya paling sibuk dan paling ramai se-Asia Tenggara karena 24 jam penuh ada bis yang datang maupun berangkat dari terminal ini. Jadi ada banyak tujuan dari bis yang masuk ke Terminal Bungurasi ini, baik itu AKDP maupun AKAP. Dan dari bis kelas ekonomi hingga kelas sleeper pun juga ada di sini. Namun yang akan kami coba kali ini merupakan bis kelas eksekutif yang dilayani oleh perusahaan milik negara alias BUMN. Dan itulah dia unitnya, bis berbodi Gran Turismo milik Perum Damri. Bis yang kami dapat kali ini memiliki kode bodi BIH013. Menggunakan bodi Gran Turismo double glass dari karoseri Morodadi Prima yang berdiri di atas sasis Mercedes-Benz OH1626. Standar bis kelas eksekutif dari Damri untuk divisi Surabaya dan Malang memang kebanyakan menggunakan unit yang seperti ini. Sebenarnya beberapa waktu lalu sempat ada pula unit yang menggunakan bodi Rexus dari karoseri Piala Mas untuk melayani jam keberangkatan pagi di trayek Jakarta Surabaya Malang ini. Kami juga sedikit berharap bisa mendapatkan unit tersebut, namun ternyata yang datang unit Gran Turismo lagi. Jadi ya kita nikmatin saja perjalanan naik Turismo ini karena sepertinya bis Rexus tadi hanya sebagai unit cadangan saja. Oh iya, bis ini tadi berangkat awalnya dari kota Malang dan kalau tidak salah jadwal keberangkatan dari sana sekitar jam 8 pagi. Dan tadi tiba di Terminal Bungurasi ini sekitar jam 9:20. Setibanya di sini bis langsung diarahkan parkir ke shelter nomor 25. Jadi kalau mau naik bis Damri dan sudah pesan tiketnya melalui aplikasi, kalian langsung ke shelter pemberangkatan saja dan tinggal konfirmasi ke kru dari bisnya saja. Jadi tidak ada tiket fisik yang harus dicetak di agen terlebih dahulu kalau naik dari sini. Setelah absen ke kru, kita bisa langsung masuk ke dalam bis dan duduk di kursi pesanan kita. Mudah ya sistemnya. Kami sendiri duduk di kursi nomor 2. Kursi paling depan sebelah kiri dan menjadi posisi paling favorit untuk onboard ketika naik bis. Karena selain enak untuk melihat ke arah depan, di posisi ini kita juga bisa melihat aksi bapak driver ketika bekerja di balik kemudinya. Bis kelas eksekutif dari Damri ini menggunakan kursi berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 2. Kursinya menggunakan produk dari Aldila yang totalnya ada 32 seat pada kabin bis ini. Setiap kursi memiliki fasilitas reclining seat, lalu armrest, serta leg rest untuk menyangga kaki ketika ingin beristirahat. Lalu di kabin bagian belakang juga ada fasilitas toiletnya yang dapat digunakan untuk buang air kecil ketika di tengah perjalanan. Cukup nyaman bukan? Jam 9:50 pagi bis mulai diberangkatkan dari shelter Terminal Bungurasi, yang artinya berangkat 10 menit lebih awal daripada jadwal aslinya. Penumpang saat itu juga cukup ramai namun tidak sampai terisi penuh semua kursinya. Dan untung di sebelah kami tidak ada penumpangnya, jadi bisa kerasa lebih lega dan lebih nyaman lagi.
Setelah ini bis langsung diarahkan masuk jalan tol Trans Jawa karena sudah tidak ambil penumpang lagi. Halte aja bos, mau pakai motor. Belakangnya ini nggak apa-apa, sih kiri-kiri. Coba pohon tuh. Oh iya, untuk ruang kaki kursi baris depannya seperti ini ya. Tidak begitu lega karena jumlah kursinya ada 32 seat pada kabin bis ini. Dan kalau menggunakan fasilitas legrestnya, kaki harus sedikit dimiringkan ke arah lorong agar tidak mentok dengan sekat partisi ini. Di setiap kursi juga ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengisi daya gadget penumpangnya. Enaknya jaminan fast charging kalau menggunakan colokan seperti ini, tidak seperti port USB biasa. Selain itu, setiap penumpang juga mendapatkan selimut baru dari laundry yang masih diplastikin seperti ini. Serta ada 1 botol air mineral kemasan 600 ml. Di bagian sekat juga ada jaring penyimpanan untuk menaruh botol air minum atau snack yang kalian punya. Cuma sayangnya pandangan ke depan kita harus tertutup oleh stiker dan juga aksesoris strobo yang terpasang di kaca depannya. Jadi kalau mau melihat jalan harus nunduk terlebih dahulu karena aksesnya hanya dari kaca bagian bawah saja. Bis Damri sekarang juga sudah terbilang aman karena tiap armadanya sudah terpasang banyak kamera CCTV. Di depan sini terlihat ada 3 kamera, lalu di kabin bagian tengah dan belakang juga masih ada lagi yang siap mengawasi kondisi kabin ketika di perjalanan. Fitur preventif demi keamanan dan kenyamanan para penumpangnya, apalagi sekarang sedang marak kasus pencurian di dalam bis. Persiapan istirahat. Jam setengah 1 siang bis sudah tiba di rest area kilometer 519B di daerah Sragen, Jawa Tengah. Terbilang cepat bukan? Perjalanan 2 jam setengah sudah sampai di Kabupaten Sragen. Istirahat. Makan, istirahat, monggo. Ketika tiba di sini, masing-masing penumpang akan dibagikan semacam kartu ketika turun dari dalam bis. Kartu ini fungsinya seperti sebagai kupon makan yang nantinya akan ditukarkan dengan servis makan yang ada di dalam rumah makan sana.
Ya udah yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam saja. Pilihan menu makannya sebenarnya ada banyak, hanya saja seperti biasa lauknya hanya boleh pilih salah satu saja. Jangan lupa ambil makannya sesuai porsi kalian ya. Jangan ambil berlebihan yang akhirnya nanti jadi tidak habis dan terbuang secara percuma. Perut sudah kenyang, mumpung masih ada waktu sekarang, mari kita bahas mengenai unit yang kami naiki kali ini ya. Bis Damri yang kami naiki ini sendiri memiliki kode unit BIH013. Standarnya bis Damri Trans Jawa kebanyakan pasti menggunakan bodi Gran Turismo seperti ini, garapan karoseri Moroda di Prima Malang. Sementara untuk sasnya sendiri menggunakan produk dari Mercedes-Benz yang tipenya OH1626 yang pastinya sudah menggunakan suspensi udara. Dan perpaduan antara air suspension milik OH1626 dengan bodi Gapuro dari Moroda di Prima memang tidak pernah salah. Di jalan rasa bantingannya sangat anteng dan nyaman meski jalan di kecepatan tinggi. Tapi selama di jalan tadi bis kita hanya jalan di angka 90 hingga 100 km per jam saja. Tidak seperti bis angkatan malam mereka yang biasanya lebih dari itu.
Kemayoran dan Kemayoran. Cek kembali bar bawahnya, nggak sampai ketinggalan. Jam 8 malam akhirnya bis kita tiba juga di tujuan akhirnya, yakni Pul Damri Kemayoran, Jakarta Pusat. Bis ini tadi tidak mampir ke terminal Pulau Gebang terlebih dahulu karena tidak ada penumpang yang tujuan turunnya di sana. Alhasil jadi sedikit lebih cepat karena tidak perlu memutar lewat tol pelabuhan Tanjung Priok. Jadi perjalanan kita kali ini ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam saja. Lumayan cepat bukan? Sekian video perjalanan kami kali ini. Terima kasih banyak kepada kru bis Damri BIH 013 yang saat itu bertugas. Serta terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan hiburan dan juga informasi yang kalian butuhkan ya. Sekian video trip report dari kami. Klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.